dumadi bukane kang wiworo. Sudah 2 pekan lamanya Raden Mas Tejo Ningrat diliputi rasa was-was atas pemanggilan dirinya oleh sang ayah untuk mempertanyakan rencana lamaran yang dilakukan ke Kesunanan Cirebon beberapa waktu yang lalu. Hatinya menjadi tidak tentram karena kecemasan untuk menyampaikan laporan yang sebenarnya. Meskipun begitu, dia masih cukup lega karena mundurnya pemanggilan tersebut. Entahlah jika semua dikarenakan pengaruh ageman yang diandalkan sebagai sifat kandel bagi dirinya, ataukah memang keadaan sekarang yang menyebabkan Susuhunan Amangkurat Agung lebih mementingkan keperluan lainnya. Sebilah keris pusaka yang dipinjamkan sepulang dari Cirebon masih saja terselip di pinggangnya. Dia berharap akan tuah yang ditimbulkan oleh pusaka tersebut akan benar-benar dapat membuat dirinya menjadi percaya diri di hadapan sang ayah nantinya. Kabar yang disampaikan di telangannya adalah bahwa setelah kedatangan para petinggi komponi VOC 2 pekan lalu di Istana Praret, sang raja lebih sibuk lagi. Namun sifat dan kemauannya yang keras justru membuatnya sering marah-marah kepada para bawahan yang dianggap lalai atau tak memenuhi apa yang diinginkannya. 4 orang komponi VOC sampai kini masih tinggal di istana sebagai utusan yang diberi tugas untuk membantu pembangunan istana. Barangkali tugas lainnya adalah membuat catatan dan masukan bagi pemerintah Mataram dalam kerjasamanya dengan pihak mereka. Susuhunan Amangkurat Agung sangat menginginkan agar Ujung Brangwetan dapat ditundukkan dan menjadi wilayah Mataram, sehingga seluruh Pulau Jawa Dwipa ini berada di dalam kekuasaan dan genggamannya. Kedatangan petinggi komponi VOC kabarnya adalah untuk membahas perdagangan, terutama sewa menyewa tanah dan pelabuhan di pesisir utara. Kabar lain menyebutkan bahwa komponi VOC akan memberikan dukungan pasukan yang akan berperang melawan orang-orang Bali yang hendak menyerobot dan menguasai Blambangan. Kedatangan komponi VOC pun membawa berkah sendiri bagi Adipati Anom, karena beberapa hari yang lalu ada utusan dari istana membawa hadiah-hadiah untuknya yang diberikan oleh komponi VOC kepada putra mahkota Mataram. Adapun Tumenggung Danubaya telah kembali ke Tegal setelah dijemput oleh utusan. Bersama Adipati Wirasobo, beliau berpamitan
untuk melaksanakan tugasnya kembali sebagai pemangku wilayah di Kadipaten Tegal. Barangkali hal tersebut lebih baik lagi dikarenakan bekas putih di zaman Sultan Agung itu menjadi tidak suka mendengar kabar tentang hubungan Amangkurat Agung yang semakin dekat dengan pihak kompeni VOC. Apalagi tersiar kabar bahwa hampir seluruh pelabuhan pesisir utara telah disepakati untuk dikelola oleh kompeni VOC. Rupanya sesepuh Mataram itu pun menyayangkan keputusan yang dianggapnya justru akan merugikan pihak Mataram sendiri. Namun Amangkurat Agung lebih menginginkan terima matangnya saja dengan perjanjian akan diberinya upah besar tiap tahun dari penyewaan pelabuhan-pelabuhan tersebut. Dengan berat hati, sang putra mahkota pun melepas kepergian orang tua yang sudah dianggap sebagai kakek sendiri. Kini berarti dia harus menghadapi masalahnya sendiri tanpa ada orang yang bisa diandalkan untuk membelanya jika berhadapan dengan Raja Mataram. Adipati Anom dan seluruh tumenggung pendukungnya tahu bahwa Amangkurat Agung tidak suka dengan sikap para sesepuh Mataram yang seringkali memojokkan dirinya, terutama sikap penentangan akibat terlalu jauh berhubungan dengan pihak kompeni VOC. Begitupun dengan sikap Tumenggung Danubaya dan beberapa sesepuh lain, saudara dekat Sultan Agung Suwargi. Sebenarnya para sesepuh tersebut hanyalah sebatas memberikan pesan sebagaimana amanat yang pernah disampaikan oleh Sultan Agung agar para keturunannya tak berhubungan dengan orang-orang kafir dan serani itu. Semua itu dikarenakan kepentingan agar Mataram tak dirongrong kewibawaannya oleh bangsa asing. Namun rupanya zaman telah berganti. Amangkurat Agung menganggap bahwa mereka tak berniat merongrong kewibawaan dirinya selaku seorang raja. Sultan Agung adalah Sultan Agung. Amangkurat Agung adalah Amangkurat Agung yang tentu saja berbeda wataknya. Amangkurat Agung tak ingin disamakan atau dibanding-bandingkan dengan sang ayah. Itulah yang membuat sering jengkel karena kebijakan yang telah diputuskan dalam hal mengatur negara senantiasa direcoki oleh kepentingan-kepentingan sesepuh itu. Bahkan Amangkurat Agung akhirnya menganggap bahwa mereka hendak berniat menjatuhkan dan menggulingkan kekuasaan Mataram dari tangannya. Terbukti di masa awal-awal pemerintahannya, mereka hendak melakukan pemberontakan dengan jalan menggunakan Raden Mas Alit, adiknya sendiri, sebagai alat sehingga dia menjadi korban tumbal kepentingan mereka. Menurutnya, melakukan hubungan dengan pihak kompeni VOC justru menguntungkan. Setidaknya mereka memberikan upeti yang lebih kepada pihak Mataram, terutama bagi dirinya sendiri, berupa barang-barang dari negeri-negeri Eropa yang tak ditemukan
di tanah Jawa ini. Begitupun sebenarnya bagi Raden Mas Tejoningrat selaku seorang Adipati Anom yang menganggap hubungan dengan pihak orang asing tersebut sah-sah saja asalkan dapat menguntungkan bagi pihak Mataram. Setidaknya selama ini pula dia turut mendapatkan hadiah dari orang-orang Walanda itu. Kain belutru, permadani, dan sutra halus, perabotan dan barang pecah belah mewah dari perak, juga binatang-binatang piaraan yang bagus-bagus diberikan dari mereka untuknya. Demikian pula dengan adik-adiknya yang berlainan ibu sesama keturunan Amangkurat Agung. Hampir semuanya tak terpengaruh dengan kedekatan hubungan antara sang ayah dengan pihak kompeni VOC sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para sesepuh itu. Hanya saja yang dirasakan oleh Adipati Anom adalah bahwa semakin usianya beranjak dewasa, hubungan dengan para adiknya itu seperti berjarak. Hubungan kakak beradik terasa begitu asing dan hambar, seperti ada sekat yang sengaja dibuat untuk menghalangi mereka saling bertemu dan berkumpul sebagaimana lumrahnya keluarga. Ingatannya kemudian mengembara pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terlintas gambaran perempuan ayu yang membuat darah keremajaannya bergetar. Perempuan muda nan anggung yang membuat jantungnya bergetar hebat jika memandangnya. Dialah cinta pertama yang sulit untuk dilupakan begitu saja. Dialah wanita yang sanggup membuat hari-harinya menjadi gelisah sehingga terbayang-bayang terus di pelupuk matanya, membuat makanan lezat yang terhidang di hadapannya menjadi terasa hambar dan tidur malam senantiasa diliputi kegelisahan. Siang hingga malam hanya wajahnya yang terbayang-bayang terus di hadapannya. Dialah Raden Ayu Balitar, istri Raden Mas Singosari, adiknya sendiri yang ternyata membuat hatinya tertarik pada sosok perempuan untuk pertama kalinya. Mengapa aku jatuh cinta kepada istri adikku sendiri? Gumamnya lirih. Mengapa Rama Amangkurat dulu malah menjodohkan gadis cantik itu dengan Adimas Singosari, bukan anak sulungnya ini? Sebenarnya jika dulu diperkenalkan kepadaku, aku pun tentu akan mengiyakan jika harus menikahi putri dari Brangwetan itu. Selalu saja Rama lebih mementingkan kepentingan kekuasaannya dengan menjodohkan Adimas Singosari dengan putri tlatah Blitar itu, karena ada pertalian darah yang lebih dekat dengan garis ibunya. Apakah aku salah jika cintaku jatuh kepada dirinya? Toh putri Balitar pun menerima kedatanganku. Gumamnya membenarkan apa yang pernah dilakukannya. Raden Mas Tejoningrat membiarkan kenangan-kenangan masa lalunya datang menghampiri pikirannya kembali, terutama putri cantik yang hingga kini masih saja didambakan dan dirindukannya. Teringat ketika dirinya yang tak kuasa lagi memendam rasa gelisah untuk bertemu dengan sang putri pujaan, diam-diam menyelinap masuk ke dalam wilayah dalam Keputren
Singosaren, tempat Raden Ayu Balitar tinggal bersama suaminya. Keremajaannya tak dapat dibendung lagi demi dapat berjumpa dengan wanita dambaan yang membuat jantungnya berdebar-debar penuh hasrat kerinduan. Bersama orang-orang kepercayaan yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan dirinya, pada malam itu dia mengendap-endap memasuki kediaman sang adik. Dari orang-orang kepercayaannya pula, dia telah mendapat kabar bahwa pada malam Jumat itu Raden Mas Singosari sedang pergi keluar tempat tinggalnya untuk belajar mengaji di surau guru pembimbingnya. Maka kesempatan tersebut tak disia-siakan begitu saja demi dapat bertemu dan memadu kasih dengan wanita idaman hati itu. Pada malam itu pula petualangan cinta kemudaannya dilaksanakan demi hasrat kerinduan di hati. Tak sadar bahwa malam pun semakin merangkak jauh di tempat yang terlalang itu, keduanya terlena dalam gelagat cinta remaja yang mengasihkan. Tejoningrat benar-benar lupa diri bahwa wanita yang sedang dirayu itu adalah istri adik sendiri. Dia seperti tak peduli, toh wanita itu pun menyukai dirinya yang menurut penuturan sang pujaan lebih gagah dan ganteng daripada suaminya. Raden Ayu Balitar pun tak menampik cinta yang diutarakannya karena lebih menyukai dirinya daripada Raden Mas Singosari, suami sahnya. Andai saja dulu aku ditakdirkan dipertemukan denganmu, tentu aku pun lebih memilihmu untuk menjadi suamiku, Kang Mas Tejoningrat. Betapa hari-hariku menjadi menyenangkan jika setiap saat bersanding dengan pria gagah dan ganteng sepertimu, ucap sang pujaan hati. Raden Mas Tejoningrat benar-benar tersanjung dan terlena sehingga enggan untuk meninggalkan Raden Ayu Balitar. Dia benar-benar terlena dalam suasana cinta, lupa bahwa saat itu dirinya sedang berada di tempat yang terlarang karena semua orang pun akan menganggapnya sebagai maling guna. Tentu perbuatannya dianggap lancang karena telah merusak pagar ayu rumah tangga orang lain, merusak hubungan rumah tangga adiknya sendiri. Namun semua itu tak dipedulikan lagi oleh lelaki muda yang sedang dibutakan oleh cinta. Bahkan jika perlu agar dapat membawa sang idaman, dia pun berani berbuat apapun, termasuk membunuh sang adik. Namun rayuan kesungguhan itu justru membuat kegelisahan, kebingungan, dan ketakutan bagi Raden Ayu Balitar karena rupanya dia tak dapat memungkiri kenyataan di hatinya. Dia lebih mencintai Raden Mas Tejoningrat daripada suaminya sendiri. Kakak sang suami justru cinta pertama yang jatuh cinta di dalam hatinya yang muda. Namun malam itu pula keberuntungan kurang berpihak kepada Tejoningrat. Bahkan perbuatan itu pun harus dibayar mahal dengan timbulnya korban di pihak yang telah membantu untuk menuntaskan hasrat cintanya kepada sang pujaan. Ketika sedang berkunjung diam-diam itu, rupanya Tejoningrat lupa waktu karena
diliputi suasana bahagia untuk terus dapat berduaan dengan istri adiknya. Malam semakin syahdu menyelimuti kedua remaja yang sedang dilenakan gelora cinta asmara. Tak sadar bahwa Raden Mas Singosari beserta para pengawalnya harus pulang kembali ke rumah tinggalnya. Peringatan dari pengawal yang menjaga dirinya dari luar rumah seakan-akan tak sanggup didengarnya lagi. Telinganya hanya mampu mendengar suara lembut dan getar-getar cinta yang dibisikkan oleh wanita ayu di depannya.